juga pengantin. Pengennya buru-buru kayak kita dulu. Semoga pernikahan itu bisa berjalan dengan jalan. Amin. Itu mereka datang. Sebentar ya, Pak. Sudah bisa kita laksanakan ucap kabulnya. Saya juga akan. Pak. Dewi Chandra. Mama kesana aja, biar Mama yang cari. Namun tim SAR masih terus mencari korban-korban lainnya. Di antara korban yang masih belum ditemukan adalah Dewi Chandra, anak seorang pengusaha Raja Daha yang ketika gempa bumi terjadi akan melangsungkan pernikahan dengan Panji Indukertapati, anak seorang konglomerat terkenal Bambang Pamungkas. Berdoalah sama Allah, Nak. Minta perlindungannya. Insya Allah Dewi akan selamat. Ya. Kita tidak punya harapan lagi, Ma. Pak, kita masih punya harapan, Pak. Harapan apa lagi, Ma? Ini sudah hari ketiga, tapi tim SAR belum menemukan Dewi Chandra. Kita harus mengadakan tahlilan untuk mendoakan anak kita, Ma. Mama yakin Dewi masih hidup. Mama harus berusaha mencari Dewi. Mama harus menemukannya. Halo, Pak. Bagaimana mengenai anak saya, Pak? Oke, saya langsung sana, Pak. Kamu masih nekat mau mencari Dewi? Iya, Pak. Cari kemana? Saya juga nggak tahu harus cari kemana, tapi saya harus mencari Dewi. Jangan konyol kamu. Sudah beberapa hari tim SAR mencari Dewi, tapi nggak ada hasil. Justru saya bakal kelihatan konyol. Kalau saya cuma bisa terima kenyataannya, cuma bisa pasrah, tapi Pak, nah, saya harus menemukan cinta. Saya harus mencari cinta. Panji!
semua kehendak Allah. Pasti semua ini ada hikmahnya ya. Ya Allah, saya pasrahkan semuanya kepadamu. Saya ikhlaskan apa yang telah Engkau gariskan. Kalau memang Dewi telah Engkau panggil, tempatkanlah Dewi ke tempat yang layak di sisimu, ya Allah. Tapi kalau emang Dewi masih ada, berikanlah keselamatan buat Dewi. Ya Rabbal Papa ini gimana sih? Kematian Dewi kan belum ada seminggu. Masa sekarang Papa mau jodohin Panji dengan anaknya Pak Surya? Supaya Panji tidak larut dalam kesedihan, Ma. Ya tapi nggak sekarang, Pak. Tunggu apa lagi? Tunggu anak kita gila mikirin Dewi Chandra yang sudah hilang gak jelas itu. Iya tapi kan... Pokoknya, besok saya akan bilang sama dia kalau saya sudah jodohkan sama anaknya Pak Surya. Tapi Panji... Titik. Pergilah kamu ke sebuah desa yang bernama Desa Dadap. Lepaskan atribut kamu sebagai anak orang kaya dan gantilah nama kamu menjadi Ade Lumu. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang janda tua. Kelak kamu akan menemukan Dewi Chandra. Desa Dadapan. Ande Lumu. Tolong Papa jangan bilang masalah pernikahan itu sekarang sama Panji. Mama sudah mulai mengatur saya ya. Masalah siapa istri Panji adalah urusan saya, Ma. Panji, kamu mau ke kantor dengan pakaian gembel seperti ini? Maaf Pak, saya udah gak punya waktu lagi, saya harus pergi sekarang. Panji, kamu mau kemana? Saya harus nemuin calon istri saya, Dewi Chandra. Kamu sudah gila apa? Kamu sudah mencari dia sampai ke pelosok hutan, tapi nggak ketemu. Kemarin kamu sudah ikhlas. Lagi pula, Dewi nggak mungkin kamu temukan. Enggak. Sekarang saya tahu. Saya harus pergi ke desa Dadapan. Ya, ke desa Dadapan. Papa nggak mengizinkan kamu pergi. Maaf Pak, kali ini saya nggak bisa mematuhi peraturan Bapak. Panji, Papa ngerti dong. Saya harus mencari Dewi Chandra karena saya sangat mencintainya. Dan Bapak nggak bisa ngelarang itu semua. Pak. biarkan saja, Ma. Paling dia besok pulang. Kepala. Maaf numpang tanya, Bapak tahu desa Dadapan itu ada di mana? Desa Dadapan onone sebelah bukit, Mas. Maksudnya? Maksudnya ada di balik bukit itu, Mas. Oh,
Kira-kira dari sini berapa kilometer lagi, Pak? Serah kok. Iya, iya. Ya udah kalau gitu, terima kasih banyak. Mari, Pak. Mari, Mas. Iya, iya. Saya udah bisa jaga diri. Mama jangan khawatir ya. Saya nggak akan pulang sebelum saya menemukan Dewi Chandra. Halo? Halo? Panji? Halo? Siapa kamu? Kamu bukan orang sini ya? Alhamdulillah kamu udah siuman. Saya ada di mana? Tadi ibu menemukan kamu sudah pingsan. Lalu ibu panggil orang kampung untuk potong kamu ke rumah ini. Nama saya Darti. Kamu bisa panggil aku Bu Darti. Namamu siapa, Nak? Lalu asalmu dari mana? Pergilah kamu ke sebuah desa yang bernama Desa Dadapa. Lepaskan atribut kamu sebagai anak orang kaya. Dan gantilah nama kamu menjadi Ade-Ade. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang janda. Jangan melamun. Ibu menanyakan namamu siapa, asalmu dari mana? Saya Ande Lumut. Oh, namanya Ande Lumut. Saya hidup sebatang kara. Kalau anak berkenan, anak bisa tinggal sama ibu di sini. Ibu ini seorang janda, tinggal seorang diri. Makasih, Bu. Ini ibu sudah buatkan kopi sama makanan kecil. Ya, Ya, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak. sekarang ibu masak dulu ya. Nanti kamu kalau udah sehat, kamu bersihkan badanmu. Terus kalau udah lapar, sudah ada makanan. Ya. Bapak jangan diam aja dong. Cari Panji sampai ketemu, Pak. Mau cari kemana? Ke desa Dadapan, Pak. Desa Dadapan tuh di mana, Mah? Kita sendiri aja nggak tahu. Sudah 2 hari ini handphone dia nggak bisa dihubungin. Mama khawatir, Pak. Mama khawatir terjadi apa-apa sama Panji. Mah, di Indonesia itu ada ratusan ribu nama desa. Nggak mungkin kita mencari nama desa Dadapan itu. Waduh, ganteng banget ya anaknya Nyi Darti ya. Mau dong jadi istrinya. Ya, mau ndak ya sama saya? Kamu ini udah janda juga masih ngarepin orang ganteng kayak dia. Anak apa? Lagi. Walah, gantengnya. Aku rela diceraiin suamiku asal bisa nikah dengan anaknya di Darti. Beda banget sih. Kalau mau, bilangin aja tuh sama suaminya. Bilang suami
sedang mengumpulkan data, Pak. Di Jawa Tengah ada 44 desa bernama Dadapan. Di Jawa Timur ada 27 desa yang bernama Dadapan. Dan dari Jawa Barat ada 12 desa bernama Dadapan. Saya harus mulai dari mana, Pak? Kalian sisir dari wilayah timur ke barat. Kapan saya mulai, Pak? Tahun depan. Ya mulai sekarang kamu cari. Nanya lagi. Terus kalau Panji nggak ketemu gimana? Kalau nggak ketemu ya berarti hilang. Kok Papa ngomongnya begitu sih? Habis Mama ngomong begitu. Baru aja mereka mau nyari. Mama sudah nanya. Bagaimana kalau Panji nggak ketemu, Mbak? Assalamualaikum. Waduh, apa lagi ya? Waalaikumsalam. Jago buat ande-ande lumut. Mas andenya mana, Bu? Wadah, mau saya panggilkan? Udah usah, titip salam aja. Oh, iya. Matur nuwun, Bu. Monggo. Wih, Bu, habis panen. Enggak, ini semua dari orang-orang sekitar sini. Semenjak kamu tinggal di sini, ibu jadi berkah. Semua ngasih makanan. Mungkin karena mereka suka sama kamu. Bukan aku, Kak. Bukan aku. Bukan aku. Beneran deh. Ini capek tahu lelah terus. Siapa kamu? Ngapain kamu di situ? Saya lapar. Kamu minta makan di sini ya? Emang kamu pikir di sini yayasan sosial apa? Udah sana pergi. Saya udah ngaku lagi. Udah dia mau pergi sana. Gembel, jorok, bau lagi. Bisa. Do, kamu kenapa tuh, Do? Saya lapar, Bu. Supri! Supri, cepat, kamu angkat dia ke rumah, cepat. Itu gimana nih? Biarin aja, cepet angkat. Siapa kamu? Berani-beraninya yang kamu makan di rumahku? Ih, kamu lagi. Kan tadi aku udah bilang kalau kamu tuh masih pergi. Gembel, berani banget sih masuk sini. Tahu, dasar perempuan nggak tahu diri. Pergi sana. Udah sana, cepat pergi. 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 Saya lapar kan. Kalian ini anak-anak ibu tidak boleh jahat pada orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi Bu, Cukup. Apapun alasannya, kita tetap harus membantu dia. Sekarang kamu teruskan makannya ya. Nanti sudah makan, kamu mandi. Terus kamu tidur. Nanti pagi kamu bangun, kamu makan. Kamu tidur. 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 Kamu ti
Bagaimana mungkin kamu tidak tahu siapa nama kamu? Saya benar-benar nggak tahu siapa nama saya, Bu. Saya nggak tahu siapa saya. Dari mana saya? Yang saya ingat, saya hanya terbangun di tepi kali sebuah hutan. Orang tua kamu? Saya Nyana. Mulai hari ini, nama kamu adalah Lenting Kuning. Nggak bisa dong, Bu. Lenting hitam. Kamu tidak bisa menolak. Menolong hukumnya adalah wajib. Mulai hari ini kamu punya adik angkat bernama Kelenting Kuning. Mereka itu sebetulnya anak-anak yang baik hati. Tapi kadang-kadang mereka manja. Dan mulai hari ini mereka adalah kakak angkat kamu ya. Sekarang kamu istirahat ya. Kamu pikir bagus apa kalau kamu? Aku Kelenting Kuning. Aku adik baru kakak. Apa kamu bilang? Kelenting Kuning adikku. Haram tau nggak aku punya adik kayak kamu. Jangan mimpi ya. Kelenting Kuning. Ibu, saya lagi ngerapihin rambut Kelenting Kuning. Alhamdulillah. Akhirnya kamu mau menerima Kelenting Kuning sebagai adik kamu. Sekarang kita makan bersama yuk. Ya. Jangan kamu harap aku bisa terima kamu di rumah ini. Najis. Duduk sini, sayang. Ayo, kita makan ya. Kamu harus makan yang banyak. Kamu apa? Mau ayam? Ayamnya enak banget. Juga enak banget nih. Juga enak banget nih. Makan yang banyak deh, jangan malu-malu ya. Sambelnya enak banget loh, makan yang banyak aja. Ini ada ayam. Hari ini adalah hari yang bahagia buat Ibu. Ibu senang sekali kalian semua sudah bisa menerima Kelenting Kuning sebagai adik kalian. Iya, Bu. Saya sudah menganggap Kelenting Kuning ini sebagai adik saya sendiri. Ayo kita makan. Ayo makan semuanya. Ayo, Ibu saya pilih ya nasinya, Bu.
Ada apa sebenarnya? Ibu, Kalau kamu mau membicarakan masalahmu sama ibu, siapa tahu ibu bisa menolong. bener kok Bu. Gak ada apa-apa. Betul. Betul. Makasih ya Bu. Ya sudah, sekarang kamu istirahat ya. Jangan pernah panggil aku kakak. Kamu tuh bukan adik aku. Turun. Turun. Turun dong. Mulai malam ini kamu jangan pernah tidur di kasur. Tempat kamu adalah di lantai, ngerti? Jangan coba-coba ngadu sama aku. Potong. Mampus. Sakor ya. Ya Allah, lindungilah Dewi Chandra. Berilah kekuatan untuk Dewi Chandra dalam menghadapi cobaan ini. Kelenteng kuning. Astagfirullahaladzim. Kelenteng kuning. Kelenteng kuning bangun. Kenapa kamu tidur di bawah? Saya nggak apa-apa, Bu. Betul, nggak ada apa-apa. Mau kemana kamu? Mau kemana? Saya mau sholat subuh, Bu, sebelum matahari terbit. Pokoknya jangan sampai si anak jelek itu ngerasa seneng di rumah ini. Kita harus bikin dia nggak betah biar cepat pergi dari sini. Hari ini ibu mau ke kota. Kalian jaga rumah dan jaga adik kalian Kelenteng kuning ya. Dan ingat, hari ini jadwal kalian adalah mencuci baju kotor. Iya, Bu. Ibu pulangnya agak malam. Jadi kalian yang masak makan malam ya. Iya, Bu. Mau ibu bawakan apa dari kota? Oh, nggak usah, Bu. Yang penting ibu bawain aja oleh-oleh buat Kelenteng kuning ya. Kalian itu betul-betul kakak yang baik. Ibu pergi dulu ya. Jadi ya, Bu. Ya, Ibu. Ibu kemana? Pergi. Kelenteng kuning mana? Lagi nyuci. Kita kerjanya. Yuk. Awas. Cuci ini baju. Kalau yang jangan lupa ini juga.
lagi kalau kamu pura-pura nggak dengar. Sekarang kita mau pergi dan tugas kamu adalah memasak. Begitu kita sampai ke rumah, kamu harus sudah siap. Ngerti? Ngerti nggak? Lihat. Cewek. Wah. Ya. Halo cewek, boleh dong kenalan? Apaan sih lo? Sama gua aja. Gak level gue sama lo tau gak? Itu aja marah godain dia nggak? Lo itu orang-orang kampung, mas-mas kampung tau gak? Gak level kenal sama gue. Mobil sama muka lo juga cakep mobil gua. Lu juga orang kampung kan? Siapa yang cewek kampung? Enak banget. Ini juga enak banget. Besok-besok dia aja terus yang masak, oke? Kayaknya ibu datang deh. Si Kelenting Kuning mana? Di dalam. Kamu udah pada pulang. Ya kamu cepetan masuk kamar sekarang juga. Cepet. Tapi kan saya. Assalamualaikum. Saya boleh? Ibu mau makan sekarang? Boleh, kebetulan ibu lapar sekali. Kelenting Kuning mana? Kelenting Kuning lagi di kamar, Bu. Tidur dari tadi siang. Dari tadi siang. Udahlah, Bu, biarin aja. Biar Kelenting Kuning istirahat ya. Ibu lihat sebentar ya. Kamu kenapa, Kelenting Kuning? Nggak apa-apa, Bu. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa kamu menangis? Kamu disakiti oleh kakak-kakak kamu. Betul? Enggak, Bu. Kalau begitu, sekarang kita makan ya. Kelihatannya enak nih. Ibu mau coba ini ya. Aduh. Ini betul-betul enak. Siapa yang masak ini? Kita, Bu. Kok baru sekarang sih kalian masak seenak ini? Sebenarnya kita belajar masak di kota, Bu. Ya kali-kali aja ada tamu di sini, kita bisa masakin masakan istimewa. Tapi dia kan bukan tamu. Ya maksudnya keluarga baru seperti Kelenting Kuning ini. Kelenting Kuning, kamu belajar masaknya sama kakak-kakak kamu. Ya kalau adik Kelenting Kuning mau belajar masak besok, boleh. Mau? Mau kan? Sekarang kita makan.
udah bilang kan sama kamu jangan pernah tidur di kasur. Tempat kamu itu di lantai, bukan di kasur. Jangan pernah kamu nangis di depan ibu. Kalau saya ngeliat kamu nangis di depan ibu nanti. Jangan tinggalin aku, Dewi. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu, Dewi. Jangan tinggalin aku, Dewi. Jangan tinggalin aku, Dewi. Aku mau nikah sama kamu, Dewi. Dewi! Pergilah kamu ke sebuah desa yang bernama Desa Dadapa. Lepaskan atribut kamu sebagai anak orang kaya. Dan gantilah nama kamu menjadi Ande Lumu. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang janda tua. Kelak kamu akan menemukan Dewi Chandra. Udah lama aku ada di desa ini tapi masih belum ketemu sama Dewi Chandra. Lu ande-ande lumut. Kamu mau kemana? Ini Bu, saya mau jalan-jalan sebentar. Jangan jauh-jauh, sebentar lagi maghrib loh. Iya Bu. Oh ya Bu, saya mau nanya kalau misalnya saya jalan ke arah yang di sebelah sana itu tembusannya kemana Bu? Oh, di sana tuh nanti kan ada kali. Nah, itu perbatasan antara Desa Dadapan dan Karangulus. Desa Dadapan dan Karangulus. Kalau gitu makasih ya. Kan di jalan lama banget sih. Di sana, beresin kamar. Yang bersih ya. Jangan sampai ada debu sedikit pun ya. Kalau sampai ada debu sedikit pun, lihat akibatnya. Ya Allah, limpahkanlah rezeki buat Nyi Amnah, ibu angkat saya. Berilah kesehatan kepadanya ya Allah, dan saudara-saudara angkat saya. Tabahkanlah saya dalam menerima cobaan ini. Masya Allah, mulia sekali gadis itu. Jahatnya kakak-kakak angkat saya hanya dalam perlakuannya. Rabbana atina fid dunya
kalian tidak berubah juga. Harusnya kalian itu malu sama adik angkat kalian, Kelenting Kuning. Harusnya kalian mencontoh dia. Rajin sholatnya, rajin bekerja. Tapi lihat kalian, joget-joget terus gak jelas. Tapi kan Bu, kita tuh cuma... Kalian jangan mencari alasan. Ibu sudah tahu semuanya. Yang mencuci baju, yang membereskan rumah, yang memasak, semua adalah Kelenting Kuning, bukan kalian. Sekarang sudah waktu sholat. Kalian ambil wudhu. Tunggu apa lagi? Cepat! Tadi Pak Mandor datang, itu kebun cengkeh yang di Lembah Nyiur dirusak tetangga sebelahnya. Antar saya ke sana, cepat. Ibu udah nggak ada. Sekarang kita kasih pelajaran si Kelenting Kuning itu. Yuk. Bagus ya. Kalang, nggak usah bela diri deh lo. Lo ngadu kan sama ibu, hah? Jadi muka. Ngomong apa kamu sama ibu, hah? Ngomong apa? Nggak percaya. Ikut aku. Ikut. Jangan. Bukan. Mau dia makan saya. Bang. Mau dia makan saya. Dengar ya. Dengar. Kita tuh udah males sama nerima lo di rumah. Rumah lo tuh nggak tahu diri. Gak akan demi orang. Gimana? Iya, terus kita tahu polisi. Kakak, ya nanya, pokoknya semuanya beres. Kakak, kalau ibu nanyain terus dia curiga gimana? Kita cuma butuh bolpen dan kertas itu aja. Buat apa? Makanya sekarang kita aja yuk. Ayo cepetan. Iya, Bu. Padahal harusnya mama bawa dia tuh keluarga ibu juga. Bu, gimana kalau kita cari aja dia? Iya, Bu, kita cari aja, Bu. Hah? Mau cari kemana? Di suratnya kan dia bilang kalau dia hanya mau melanjutkan perjalanan. Kita nggak tahu dia mau kemana. Sekarang kita doakan saja. Mudah-mudahan Kelenting Kuning baik-baik saja. Bu, tolong masku yang ada di laci hilang. Kok bisa? Kok bisa hilang? Jangan-jangan kalau kita juga hilang lagi. Oh iya? Iya. Apa mungkin yang mencuri kalung itu Pak Sofri, Bu? Bu, kalung kami hilang. Bu, kalung mereka juga hilang. Ini pasti Supri yang mencurinya, Bu. Demi Allahnya, saya nggak mencuri kalung itu. Saya nggak bohong. Percuma saya sholatnya kalau saya mencuri. Jangan bohong kamu.
Di rumah ini nggak ada orang lain lagi selain kamu dan Kelenting Kuning. Dan Kelenting Kuning itu nggak mungkin mencuri. Saya nggak bohong, Mbak. Alah, nggak usah bohong deh. Udah, mendingan kita sekarang geledah aja dia. Kalau nggak, caranya disuruh buka aja, Bu. Palingan juga diumpetin di celana dalamnya. Demi Allahnya, saya nggak mencuri kalung itunya. Berarti ibu akan mencurigai Kelenting. Terus kalungnya kita kemanain, Kak? Kalau seandainya kita pakai terus ibu tahu gimana? Udah gampang, kita jual aja. Terus uangnya kita pakai buat foya-foya. Asik. Aku mau belanja. Tapi kan Kak, nggak ada tapi. Udah semuanya kalungnya kumpulin sekarang juga. Mana kamu, Dewi? Kalian sudah sisir desa dadapan di seluruh Jawa? Sudah, Pak. Dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, tidak ada desa dadapan yang terlewat, Pak. Kalian yakin? Yakin, Pak. Saya nggak mau tahu di mana desa dadapan. Cari anak saya sampai ketemu. Baik, Pak. Mama dengar sendiri kan? Seluruh desa di Jawa yang namanya desa dadapan sudah disisir, tapi nggak ada hasilnya, Ma. Ya tapi gimana, Pak? Pokoknya Panji mesti ditemukan. Papa sudah berusaha semaksimal mungkin, Ma. Sudahlah, Mama nggak usah sedih. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Panji, ikhlaskan saja. Kok Papa ngomongnya begitu? Papa harus ngomong apa lagi, Ma? Itu semua kesalahannya dia. Gempa itu takdir, Ma. Dewi Chandra menghilang juga takdir. Tiba-tiba Panji kabur dari rumah dan menghilang. Itu berarti melawan takdir, Mah. Itu salahnya dia sendiri. Kenapa kamu pergi dari rumah? Kenapa kamu menulis surat ini? Ibu sudah menganggap kamu seperti anak ibu sendiri. Saya tidak menulis surat itu, Bu. Jadi, kamu tidak menulis surat ini?
kelenting kuning, Bu. Sekali lagi ibu tanya, siapa yang menulis surat ini? Karena ini surat bukan ditulis oleh Itu kelenting kuning yang tulis, Bu. Itu sebabnya dia kabur dan mencuri kalung kita. Iya, Bu, benar. Dia tidak kabur. Supri menemukannya di pinggir kali. Dia bilang, surat ini bukan dia yang tulis. Artinya, itu adalah kalian. Iya kan? Ibu nggak percaya sama anak kandung ibu sendiri. Jadi ibu lebih percaya pada kelenting kuning yang baru ibu kenal. Iya? Iya. Karena ibu tidak melihat kejujuran di mata kalian. Sekarang kamu cerita sama ibu. Kenapa kamu pergi dari rumah? Kamu jangan takut. Bilang sama ibu, kenapa kamu pergi dari rumah? Sebenarnya saya nggak mau pergi dari rumah. Tapi waktu itu saya ingin mencari angin. Dan saya pergi ke tepi. Tapi tiba-tiba saya terpleset dan jatuh. Kamu nggak bohong. Ya udah, lain kali kalau kamu mau pergi hati-hati ya. Kelihatannya kelenting kuning itu orang yang jujur. Tidak mungkin dia yang mencuri kalung anak-anakku. Lalu siapa kalau begitu? Kita harus singkirkan kelenting kuning secepatnya. Iya, Kak. Kita harus singkirin dia sekarang juga. Iya. Kalau kelenting kuning terus dibiarkan berada di rumah ini, bisa-bisa ibu lebih sayang pada kelenting kuning daripada sama kita. Tapi Kak, gimana caranya kita nyingkirin si kelenting kuning itu? Kita hasut ibu agar ibu percaya kalau yang mencuri kalung itu adalah kelenting kuning. Tapi Kak, kalau ternyata ibu nggak percaya gimana? Jangan kehabisan akal. Nanti malam kita pergi ke kamarnya kelenting kuning. Terus kita simpen kalung kita di tumpukan baju kelenting kuning. Gampang kan? Ibu betul-betul nggak nyangka kalian punya hati sebusuk itu. Tadinya ibu percaya kalau kelenting kuning yang menulis surat itu. Ibu juga hampir percaya kalau kelenting kuning yang mencuri kalung-kalung itu. Tapi rupanya, kebusukan itu walaupun disimpan serapat apapun pasti tercium. Sekarang jawab dengan jujur. Siapa yang punya ide menulis surat itu? Jawab! Ibu kecewa punya anak seperti kalian. Bu. Saya, Bu. Ibu sudah duga kalau kamu biang keladinya. Kelenting hitam. Kamu adalah anak yang tertua. Harusnya kamu memberi contoh yang baik pada adik-adik kamu. Ini malah sebaliknya. Ide siapa yang memfitnah kelenting kuning mencuri kalung? Maafin saya, Bu. Jangan minta maaf sama ibu. Kalian harus minta maaf pada kelenting kuning. Sekarang.
kalian minta maaf pada Kelenting Kuning. Kelenting Kuning. Aku minta maaf ya. Minta maaf untuk apa, Kak? Aku minta maaf karena aku yang menulis surat itu. Dan aku juga yang memfitnah kalau kamu yang mencuri kalung kami. Dan aku juga yang mendorong kamu dari tebing. Didorong dari tebing? Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu bisa sejahat itu, Kelenting Hitam? Kelenting Kuning. Kenapa kamu tidak bilang pada ibu kalau kamu itu didorong oleh kakakmu? Kita juga ya. Maaf ya. Nah, Andi Lumut, beberapa hari ini Bu lihat kamu kok selalu melamun. Sepertinya ada yang dipikirkan. Ada apa sebenarnya? Enggak ada apa-apa. Loh, kamu itu kan sudah ibu anggap anak sendiri. Jadi nggak usah sungkan-sungkan ngomong sama ibu. Saya lagi mencari calon istri saya. Wah, apa? Saya nggak bohong. Anak saya Andi Lumut sedang mencari calon istri. Jadi, mulai sekarang kita bisa dong ngelamar anaknya di Berti. Nggak bisa. Kalau saya terpilih, apa tidak Saya setuju. Tapi kan saya udah janda nih. Nggak apa-apa. Yang penting Anda Lumut cinta. Jadi, kapan dong ini pendaftarannya dimulai? Sekarang ini saya pastikan. Ayo, jangan rebutan, satu-satu. Pokoknya ibu punya kejutan buat kamu, Anda Lumut. Ibu tunggu kejutan apa, Ibu? Sekarang kamu bisa pilih yang mana yang kamu suka untuk dijadikan calon istrimu. Kenapa Ibu sebarkan ke orang-orang kalau saya sedang mencari calon istri? Loh, bukannya kamu sendiri yang bilang sama ibu kalau kamu sedang mencari calon istri. Waduh, astagfirullahaladzim. Ibu Darti salah tangkap. Dari mana dapat foto saya? Maaf, waktu pertama kali ibu ketemu kamu, lalu di tasmu ada foto, ya ibu ambil. Ibu sebarkan ke 5 desa lainnya. Ayo, sudah, ayo pilih. Ayo. Sama aku aja. Dan cakep. Ya, sama aku aja. Bukannya saya mau menyakitkan hati Mbak dan ibu-ibu yang ada di sini. Tapi saya cuman nggak mau. Saya cuman nggak bisa menentukan pilihan terhadap kalian. Sekali lagi maaf. Loh, Ade Lumut. Gawat. Lagian si ibu tuh ada-ada aja. Sekarang gimana nih? Apa aku cerita aja sama ibu kalau aku sudah mencari calon istri? Enggak. Kalau aku cerita, ntar ibu bakalan curiga dan ibu bakal mengetahui asal usul aku. Aduh, Nak, tadi itu semua nggak ada yang cocok ya? Oh, alah. Tapi kamu tenang aja.
Ibu masih punya perempuan-perempuan lain yang cantik-cantik dari desa-desa yang lain. Ya, kamu gak usah malu sudah. Kalau kamu malu, jodohmu gak akan datang. Udah, tenang aja. Pokoknya besok perempuan-perempuan itu akan datang ke sini. Ya? Ibu ke belakang dulu ya. Bu. Besok. Maaf, saya nggak ikut ngelamar ya Bu. Kenapa? Saya tidak layak Kak bersaing dengan kakak-kakak semua. Ya sudah, kalau nggak mau nggak usah dipaksa. Besok kalian berdua aja yang berangkat ke sana ya. Ning bantuin dong. Gimana Bu? Saya udah cantik apa belum? Semua anak ibu cantik-cantik. Mudah-mudahan salah satu dari kalian menjadi istrinya ada di rumahnya. Gimana? Udah siap semuanya? Siap, Kak. Bu, doakan kita ya, Bu ya. Iya, kalian hati-hati ya di jalan. Harus bisa jaga diri. Dan mudah-mudahan Ande Lumut memilih salah satu dari kalian untuk menjadi istrinya. Semoga apa yang dipilih. Ya naik perahu lah. Kamu tahu sendiri kan kalau jembatan di sungai ini tuh udah ambruk. Ini ada perahu nih, Pak. Ada perahu. Ada perahu. Asik, asik. Halo Cak Ayu. Jangan takut. Aku Yuyu Kangkang. Aku tahu kalian pasti ingin menyeberangkan. Aku tahu kalian pasti ingin ke desa Dadapan kan? Iya. Boleh saja nyebrang. Tapi ada syaratnya. Apa? Kalau kalian sebelum aku seberangkan, kalian harus mau aku cium dulu satu persatu. Mau kan? Yo, terserah kalian. Kalau kalian tidak mau, silakan kalian menyeberang sendiri. Silakan kalian berenang. Tapi nanti kalau ada buaya buntung, aku tidak tanggung ya. Udah biar aja deh. Kita kan cuma dicium ini, bukan mau ngapa-ngapain. Udah biar aja. Kalau gitu. Iya deh, oke deh. Mau? Mau? Asik.
cantik sekali gadis-gadis ini. Kami anak-anak Nyi Amnah dari desa Karangbulus bermaksud untuk melamar anak angkat Nyi Darti. Adik-adik lumut. Iya. Betul. Betul. Adik-adik lumut. Nah itu dia. Adik sini. Papa sini. Adik-adik lumut, mereka ini gadis-gadis putrinya Nyi Amnah. Semua mau melamar kamu, jadi kamu tinggal pilih yang mana. Iya. Tadi saya lihat kalian mau aja dicium sama manusia jelmaan, manusia aneh. Harusnya kalian sebagai wanita terus bisa menjaga kehormatan kalian. Dan saya mencari wanita yang menjaga kehormatan, bukan seperti kalian. Jadi maaf, mendingan kalian pulang aja. Tunggu. Waduh. Masa cewek secantik kita ditolak ya, Bu? Kenapa kalian mau juga dicium sama makhluk aneh itu? Kalau nggak gitu, kita nggak bisa nyebrang sungai, Bu. Ande-ande lumut menganggap kalian itu bukan wanita baik-baik. Iya, Bu. Masa kita dituduh nggak bisa menjaga kehormatan? Terus kita juga dibilang bukan keturunan orang baik. Sombong banget, nyebelin, ya nggak? Iya. Sombong sekali anak itu. Dia belum tahu siapa Nyi Amnah. Penting Kuning, besok kamu ibu tugaskan untuk menemui ande-ande lumut. Sampaikan sama dia. Ibu sangat marah. Ibu betul-betul tersinggung. Saya, Bu. Iya, kamu. Aku harus ketemu ande-ande lumut yang sombong itu. Terus aku harus melewati kali dan dicium sama Yuyu Kangkang. Aduh, gimana dong? Ande-ande lumut, pemuda di sini itu kepingin sekali dekat sama mereka. Kamu kok malah menolak? Mereka itu anak-anaknya Nyi Amnah. Nyi Amnah kan janda terkaya sekecamatan. Kamu nggak boleh menyanyiakan mereka. Iya, Bu. Tapi saya nggak suka sama mereka. Mereka itu orang terhormat, orang terkaya. Bukan itu yang saya cari. Ini dia. Sebelum Yuyu Kangkang menciumku, aku akan meremasnya supaya dia mencium bau kentut. Kamu Yuyu Kangkang kan? Iya, betul. Bisa antri saya ke seberang sana nggak? Bisa. Tapi harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Begitu sampai di seberang sana, kamu harus mencium aku. Boleh? Ayo.
sudah saya seberangkan. Berarti kamu harus menepati janji kamu. Kamu harus mau saya cium. Siapa kamu? Aku gak kenal sama kamu. Ini aku Panji. Nama aku Kambing Kuning, bukan Dewi Chandra. Dewi, nama kamu Dewi Chandra. Lepasin! Dewi Chandra. Dewi. Dewi, aku Panji, Dewi. Aku Panji. Pergi kamu. Dewi, kenapa kamu gak kenalin aku? Aku calon suami kamu. Aku bukan Dewi Chandra. Aku Kambing Kuning. Dewi, kamu lihat kalung yang aku pakai. Dan kamu juga lihat kalung yang kamu pakai. Kalung ini adalah saksi cinta. Kalau